Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah fad'hu wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama Islam yang kita anut ini adalah kenal dengan Rabb. Tidak kenal dengan Allah, sia-sia ibadah kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang betul-betul telah kenal akan dirinya, insya Allah dia akan tahu dan kenal dengan Rabbnya. Ilahi anta maqsudina waridaka matanwina. Atau ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Hanya ridho engkaulah ya Allah di dunia ini yang kami cari. Ucapkan doa munajat ini setiap mau berdoa, setiap mau melangkah, setiap beraktivitas. Hanya ridha Allah di dunia ini yang kita cari, tidak ada yang lain. Tuju Allah, insya Allah dunia akan mengikuti. Dan hanya keridhaan Allah lah yang akan kita cari. Yang dituju Allah yang dimaksud, dan ridhonya ridho Allah. Makanya orang-orang arif billah, orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bercinta dengan Allah, orang-orang yang berkasih sayang dengan Allah, orang-orang yang karam
dengan Allah, orang-orang yang melebur dengan zatnya Allah, dia tidak minta surganya Allah. Yang ia minta adalah ridhonya Allah. Untuk apa minta surga kalau tidak ridhonya? Tapi kalau ridhonya sudah diraih, segalanya akan kita dapatkan. Amin. Allahumma summa amin. Alhamdulillah, umur masih ada. Alhamdulillah, kesehatan masih ada. Alhamdulillah, insyaallah salat jemaah Jumat akan kita tegakkan secara bersama. Dan suatu saat semua kekuatan akan Allah ambil. Itulah yang dinamakan kembali kepadanya. Semoga kita kembali kepada Allah setelah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum terbenamnya matahari nanti, masih hari Jumat, kesempatan untuk selawat. Kesempatan untuk selawat. Bahkan hamba Allah nanti yang tahu dengan ilmu, yang paham dengan pengkajian guru-gurunya, ada nanti waktu yang sangat luar biasa setelah sholat asar. Siapa yang membaca salawat Nabi 80 kali nanti siap asar, Allah akan ampunkan dosanya selama 80 tahun. Cuma hari Jumat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Kampar dan Tambang hari ini tanggal 15 Jumadil Awal bersamaan 9 Desember 2022 Masehi. Judul khutbah sekecamatan, siapakah umat yang terbaik? Ini judulnya. Bertitik tolak kita kepada surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Ali Imran ayat 110. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu adalah manusia yang terbaik, kata Allah, yang dilahirkan untuk manusia. Siapa umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang menyuruh untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat kemungkaran. Wa tu'minu billah, kemudian mereka itu beriman kepada Allah. Inilah manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik. Walau amana ahlul kitab, sekalipun ahlul kitab itu, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian mereka itu di dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu fasik. Ini fasik, Pak, yang sangat luar biasa.
Orang beriman virus yang sangat bahaya pasti. Pura-pura tidak tahu. Dia tahu. Maka untuk itu kepada kita semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan kepada kita semua bahwa umat yang terbaik itu adalah umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena yang mulia adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis At-Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian sebanding umatku, kata Rasul, kalian sebanding umatku dengan 70 umat, dan kalian adalah sebaik-baik dan semulia-mulia umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri telah menyatakan bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat dari 70 macam golongan umat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 8 poin yang menyebabkan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad itu lemah sehingga mereka tidak sombong. Apa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling bungsu, nabi yang terakhir, nabi yang paling kecil, dan sebelum-sebelumnya nabi itu besar tinggi orangnya. Apalagi itu nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, tingginya 27 meter, setinggi menara masjid, besar. Makanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kecil oleh Allah. Apa natijahnya? Lemah, tidak kuat, dan mereka loyo. Dan apa hikmahnya? Umat Muhammad jarang yang sombong, karena mereka tidak kuat. Makanya umat-umat terdahulu masjid bisa dia angkat, batu besar bisa dia angkat, maka dia sombong. Maka itu yang pertama, Allah memuliakan keistimewaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berbadan kecil sehingga nafkah untuk memberi makanan untuk mereka tidak sungguh berat. Coba kita bayangkan, alangkah indahnya Allah berikan kepada umat Muhammad, umat Muhammad yang terkecil di antara umat yang lain. Apa hikmahnya? Untuk mencari bahan makanan, minum tidak terlalu banyak, tidak terkuras. Namun hari ini hanya sepiring nasi kita sudah kenyang, tetapi umat Muhammad ada lagi yang lebih dari itu mencarinya. Tidak cukup sepiring nasi, 2 piring nasi, 3 piring nasi, tamak namanya. Tapi kalau umat yang terdahulu luar biasa Bapakku, karena badan mereka besar, makan mereka banyak. Maka itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan mereka berumur pendek. Allah jadikan umat Muhammad berumur pendek sehingga dosa mereka sedikit. Seandainya Allah berikan kita seumur Nabi Nuh 950 tahun, coba, sedang 40 saja umur kita sudah segudang dosa kita, apalagi seumurnya umat nabi-nabi yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencintai umat Muhammad, diberi umur pendek, diawali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tutup usia hanya umur 63 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad itu takkan banyak yang melebihi Rasulullah.
umurnya. Maka siap-siaplah umur yang sudah mencapai 60 tahun. Insya Allah kita akan kembali kepada Allah, hanya waktu yang berbeda. Maka untuk itu hikmah Allah memberikan kepada umat Muhammad umur pendek, insya Allah dosanya tidak terlalu banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Muhammad miskin sehingga mereka ringan hisabnya nanti di yaumil mahsyar. Allah kesayangnya Tuhan kepada kita, saudaraku. Kalau kembali kita ke umat Bani Israel, umat Nabi Sulaiman, anak kunci rukonya 15 ekor unta yang membawa. Berapa banyak rukonya, berapa banyak kekayaan mereka. Tetapi ingat, satu perbuatan, satu harta benda yang dicari, dari mana dasarnya akan dihitung di mahkamah Allah. Makanya orang yang kaya, orang yang banyak harta, terakhir diproses dan terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita simak ucapan Nabi kepada salah seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf. Kita simak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang terkaya. Dan Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang tersoleh, orang soleh yang terkaya. Maka lalu Nabi berucap di hadapannya, orang yang terakhir masuk surga besok adalah Abdurrahman bin Auf. Coba, kenapa? Hartanya banyak, sibuk. Maka untuk itu berhentilah menumpuk-numpuk harta, karena proses di akhirat semakin sulit. Allah telah memberikan istimewa untuk umat Muhammad, dijadikan miskin, tidak diberikan kaya, karena prosesnya besok di yaumil mahsyar hisabnya semakin mudah dan dipermudah. Yang kelima, keistimewaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang Allah berikan. Allah menjadikan mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat akhir zaman. Jadi tidak ada lagi umat yang terakhir kecuali umat Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Agar di dalam alam barzah tidak lama. Coba, sayangnya Allah, umat Nabi Nuh hari ini masih dalam tanah, umat Nabi Soleh masih di dalam tanah, umat Nabi Adam masih dalam tanah, menunggu proses berapa lamanya. Dan umat Muhammad Allah ciptakan terakhir di akhir zaman, maka umat Muhammad tidak akan lama di dalam tanah, nanti proses di yaumil mahsyar. Dan yang keenam, keistimewaan umat Muhammad, Allah menjadikan mereka, kami ulangi lagi, Allah menjadikan mereka umat terakhir, sehingga kesalahan yang mereka lakukan tidak diejek-ejek oleh umat yang lain. Jadi habis umat Muhammad dalam cerita. Kalau umat yang lain, tuh tengok umat Nabi Lut, Allah lempar dengan batu dari langit, hancur. Tengok umat Nabi Musa ditenggelamkan dalam Laut Merah, langsung Firaunnya. Tetapi umat Muhammad tidak ada kisah itu lagi, habis cerita. Dan yang ketujuh, Allah buat istimewa untuk umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang terakhir, tetapi dia yang pertama membuka kunci-kunci surganya Allah. Diharamkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki pintu surga itu umat-umat yang lain sebelum umatmu ya Rasulullah. Dengan kisah ketika terjadinya padang mahsyar, maka Allah memerintahkan pada malaikat mencari Habibullah, kekasihnya Allah. Dijumpai Nabi nak mau, saya tidak mau naik ke atas sebelum saya tahu keadaan umatku.
kata Rasulullah. Maka menghilanglah Jibril sejenak menghadap Allah. Kabar gembira untukmu Muhammad. Apa itu kabar gembira Jibril? Diharamkan oleh Allah umat-umat Nabi yang lain masuk surga, umatmu yang lebih awal. Apa kata Rasulullah? Legalah hatiku, senanglah hatiku, baru dia naik. Coba rindu dan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan yang terakhir, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memaafkan apabila umat Muhammad berdosa, apabila umat Muhammad terlupa, Allah beri maaf. Yang sengaja atau tidak sengaja, apabila umat Muhammad minta ampun kepada Allah, Allah beri maaf. Istimewa. Kalau umat yang lain langsung to the point. Umat Adam buat dosa kesalahan, hilang bajunya. Umat Nabi Musa buat dosa kesalahan, jadi monyet. Umat Muhammad bikin dosa dan kesalahan, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui keterangan ini terjawablah judul dari khutbah kita tadi, bahwa sesungguhnya umat yang terbaik itu bukan siapa-siapa, melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah orangnya. Maka untuk itu, kenapa kita jadi orang terbaik? Karena Nabi kita. Nabi kita orang terbaik yang bisa memberikan syafaat kepada orang banyak. Maka untuk itu, melalui khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita kembali mencek diri ini, bahwa sesungguhnya hadirnya kita ke bumi ini dari orang tua kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi kita adalah Nabi Habibullah, kekasihnya Allah. Bahwasanya alam dan bumi ini tidak jadi Allah ciptakan kalau tidak karena Muhammad. Dan Muhammad diciptakan menjadi rahmat untuk alam. Kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita indahkan satu saja yang kita indahkan, satu saja, tidak banyak di mimbar ini. Satu, umatku, apabila terjadi perselisihan paham di antara kalian, ada waktu 3 hari untuk berbaikan. Katanya 3 hari diberi waktu oleh Allah untuk bermaaf-maafkan. Lewat 3 hari tidak kalian indahkan, urus keluar dari umatku. Coba renungkan. Dan hari ini renungkan diri kita, apa yang terjadi. Maka untuk itu, mari sampai akhir hayat di kandung badan menuju Rabb nanti tetap selalu memegang teguh perintah Allah dan perintah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'sabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.